Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nugroho pada pelatihan operator komputer di PPKD Jakarta Utara. Hari ini kita akan berlatih membuat surat resmi dengan tujuan agar pada akhir pelatihan nanti teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur editing sederhana seperti yang telah teman-teman gunakan sebelumnya, ditambah fitur-fitur untuk bagian berulang, misalkan seperti header ataupun footer. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surat resmi biasanya memiliki kop surat pada bagian atasnya. Dan kop surat tersebutlah yang nantinya akan kita letakkan pada bagian header. Baik, kita langsung saja mulai. Kita buka Microsoft Word. Kemudian kita simpan pada folder latihan kita, folder MS Word. Saya beri nama latihan 2. Header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas. Untuk membuka header, kita bisa melakukan double klik pada bagian atas lembar kerja kita. Selanjutnya kita tinggal mengetikkan kop surat dari surat resmi yang akan kita buat. Misalkan saya akan membuat surat resmi untuk Karang Taruna Sukamaju. Selanjutnya tinggal kita edit sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan layout template pada organisasi tersebut. Misalkan saya geser ke tengah, kemudian hurufnya saya besarkan, saya bold. Dan saya akan tambahkan garis, bisa dilihat pada menu pada tab insert, shape. Di sini ada bermacam-macam shape. Saya akan ambil garis lurus. Kemudian saya akan ganti warnanya menjadi hitam. Dan ketebalannya saya pilih 1. Jika sudah selesai, saya bisa tutup headernya. Nah, sekarang kita sudah memiliki kop surat pada bagian header sebuah dokumen. Selanjutnya teman-teman bisa mulai mengetik seperti ketika membuat dokumen-dokumen sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan mengetik, kita perlu lakukan penyesuaian agar tulisan nomor ini tidak berhimpitan dengan garis pada bagian header tadi. Caranya adalah kita bisa tarik, atur margin atas agar lebih lebar. Bisa ditarik sejauh apa sesuai dengan keinginan kita. Setelah sesuai, kita dapat lanjutkan pengetikannya. Nomor, kemudian tab 2 kali, titik 2. Misalkan nomor 25, garing KTS, garing 7, garis miring 2020. Kemudian salah satu ciri dari surat resmi adalah dia memiliki nomor,
lampiran, dan perihal. Saya tekan tab lagi. Lampiran misalkan 1 lembar. Kemudian perihal misalkan undangan. Di sisi kanan saya akan tambahkan tanggal surat Jakarta 23 Juli 2020. Selanjutnya adalah tujuan surat, yaitu kepada misalkan Saudara Budi. Tujuan surat ini dalam beberapa format bisa diletakkan di sebelah kiri, namun dalam beberapa format bisa juga diletakkan di sebelah kanan, rata dengan tanggal. Untuk menggeser ke kanan, kita bisa menggunakan fungsi indent ini. Letakkan kursor pada left indent, lalu tarik ke kanan. Kita lanjutkan dengan membuat salam pembuka dengan hormat, lalu isi surat. Di sini kita bisa membuat pengaturan lagi-lagi dengan bantuan indent. Misalkan formatnya kita ingin agar lurus dengan titik 2 atasnya, kita bisa geser. Format surat ini akan tergantung dengan format baku pada organisasi teman-teman sekalian. Biasanya kalau organisasi sudah memiliki format baku, seperti apa bentuk surat resmi yang mereka keluarkan. Dan seterusnya kita ketikkan isi suratnya sampai ke salam penutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Setelah salam penutup, terakhir adalah tanda tangan dan cap atau stempel dari organisasi atau pihak yang mengundang. Dalam hal ini biasanya diwakilkan oleh ketua atau siapapun yang berwenang. Posisi tanda tangan dan cap organisasi bisa kita buat di sisi sebelah kanan. Caranya sama seperti tadi, dengan bantuan indent kita geser sampai ke kanan. Lalu setelah itu supaya nama ini dan jabatan berada di tengah-tengah, kita gunakan center. Dalam surat resmi, seringkali kita jumpai adanya tembusan. Tembusan adalah pihak-pihak yang mendapatkan salinan surat selain pihak penerima. Dalam hal ini, pihak penerima adalah Saudara Budi, namun surat ini juga saya tembuskan atau akan diterima oleh misalkan Ketua RT, Ketua RW, dan sebagainya, yang dirasa perlu untuk mengetahui surat tersebut. Dalam pembuatannya saya akan menggunakan bantuan numbering. Di sini ada numbering. Kita klik saja dan akan muncul angka 1. Misalkan di sini adalah Ketua RW 009. Lalu kita tekan enter dan langsung muncul angka 2. Misalkan ada lagi Ketua RT 001
sampai 010 misalkan. Sampai di sini surat undangan kita kepada Saudara Budi sudah selesai. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat surat undangan lain kepada misalkan Saudara Anto dengan format yang sama, dengan isi yang sama? Yang perlu kita lakukan hanyalah tinggal mengcopy saja. Pertama-tama kita tambahkan halamannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa otomatis header akan mengikuti di setiap halaman. Sehingga kita tidak perlu berulang-ulang membuat atau mengcopy header. Semua yang diletakkan pada header maupun footer secara default akan berulang ketika kita menambahkan halaman. Untuk isi suratnya kita tinggal copy saja, select all, Ctrl A, lalu copy, Ctrl C, atau copy sama saja, lalu kita paste, Ctrl V pada posisi di halaman kedua. Dan kita sekarang mempunyai dua surat yang sama dengan format dan isi yang sama, hanya tinggal kita ganti siapa yang kita undang, misalkan Saudara Anto. Lalu pertanyaannya adalah, jika header selalu muncul pada setiap halaman, apakah dimungkinkan untuk tidak menampilkan header pada halaman tertentu? Misalkan pada halaman pertama saya ingin tidak menampilkan header, lalu di halaman kedua header ditampilkan. Maka caranya adalah kita double klik pada bagian header sehingga muncul tab baru namanya design. Lalu kita klik different first page. Artinya pada halaman pertama akan berbeda. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada halaman pertama headernya tidak ditampilkan. Sedangkan di halaman kedua dan seterusnya halaman ketiga header masih ditampilkan. Atau misalkan kita ingin agar pada halaman pertama headernya ditampilkan, namun pada halaman kedua headernya tidak ditampilkan. Maka saya akan memilih different odd and even pages. Artinya membedakan antara halaman ganjil dan halaman genap. Sehingga kalau halaman ganjil, halaman pertama memiliki header, menampilkan header, maka pada halaman kedua headernya tidak ditampilkan. Lalu nanti di halaman ketiga kembali ditampilkan selang-seling. Untuk menampilkan kembali keseluruhan header, saya tinggal hilangkan centang, close, dan header kembali muncul ditampilkan pada setiap halaman. Terakhir, jika sudah selesai dengan dokumen kita, jangan lupa untuk menyimpannya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.